Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman mahasiswa untuk belajar mengelola kelas digital. Saat ini, semua hal telah beralih ke dalam aktivitas digital. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, dalam satu dekade ini banyak instansi pendidikan mengembangkan Learning Management System atau yang biasa disebut LMS. Sebelum pandemi, LMS hanya digunakan untuk mendukung beberapa aktivitas seperti unggah materi, unduh materi, ujian, atau pengganti perkuliahan yang sesekali dilakukan oleh dosen apabila tidak ada kesempatan untuk bertemu tatap muka secara langsung. Namun sejak pandemi awal 2020, banyak instansi pendidikan mau tidak mau harus mengoptimalkan LMS mereka. Nah, pengoptimalan tersebut dilakukan secara penuh. Segala aktivitas belajar mengajar harus dilakukan di rumah sehingga harus menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Pada sistem pembelajaran jarak jauh, segala kegiatan belajar mengajar mulai dari pembukaan, penyampaian materi, evaluasi, pemantauan perkembangan murid dilakukan secara penuh dalam interaksi digital. Merujuk pada definisi transformasi digital, fenomena yang terjadi saat ini dapat disebut sebagai fenomena transformasi digital dalam bidang pendidikan. Transformasi adalah perubahan dalam bentuk lama ke bentuk yang baru. Lalu apakah mungkin model pembelajaran daring seperti ini akan kembali seperti semula? Seperti sebelum pandemi? Mungkin ya, mungkin tidak jawabannya. Apapun hasilnya nanti, kita harus bersiap dengan transformasi digital yang terjadi saat ini. Transformasi digital dalam bidang pendidikan rupanya tidak hanya terjadi pada kegiatan belajar mengajar melalui bantuan LMS. Kita lihat contoh di kampus kita misalnya, UNS hampir semua kegiatan yang dialami oleh mahasiswa saat ini sudah dilakukan secara digital. Mulai dari tes masuk secara online, yaitu UTBK, kemudian daftar ulang dengan pengisian KRS menggunakan SIAKAD berbasis website, online juga. Dilanjutkan dengan kegiatan sambut mahasiswa yang rencananya akan dilaksanakan secara online juga. Setelah mahasiswa baru tersebut kuliahnya juga online. Ujiannya online. PPL yang dilakukan sekarang juga online. Nah, ujian skripsi juga online. Bahkan wisuda pun saat ini dilaksanakan secara online. Hal itu merupakan salah satu contoh transformasi digital di bidang pendidikan. Namun, itu hanya sebagian kecil dari wujud transformasi digital. Karena universitas lain juga melakukan hal yang sama, bahkan bidang lain juga sama. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi transformasi digital. Nah, salah satunya kita mulai dari hal paling mendasar yang dimiliki oleh pendidik, yaitu mempersiapkan kegiatan belajar mengajar. Transformasi digital dalam kegiatan belajar mengajar adalah dengan penguasaan teknologi Learning Management System atau sejenisnya yang selanjutnya kita singkat dengan LMS. Nah, sekali lagi pendidik harus bisa mengelola pembelajaran di kelas secara digital. Dalam sistem LMS dikenal beberapa kategori. Yang diantaranya ada built-in.
kemudian ada web-based, kemudian ada open source, ada closed source, kemudian ada hosted, dan ada cloud. Beberapa yang disebut itu merupakan bagian dari kategori dari LMS. Nah, built-in itu merupakan sistem LMS yang hanya bisa digunakan ketika pengguna menginstal LMS tersebut pada masing-masing komputer. Kemudian ada web-based, artinya berbasis web. Sistem LMS yang hanya memerlukan browser dan internet untuk diakses. Tidak perlu menginstal untuk bisa mengoperasikan aplikasinya. Kemudian open source. Open source ini merupakan sistem LMS yang dikembangkan oleh banyak organisasi pengembang yang dibuka secara umum dan bisa diedit oleh komunitas programmer secara terbuka. Nah, kemudian ada closed source. LMS yang dikembangkan oleh pengembang swasta atau pribadi, bisa startup teknologi, dan lain-lain yang tidak menginginkan kodenya dipublikasi. Penggunanya hanya tinggal memakai LMS tersebut, biasanya gratis dengan fitur terbatas, atau berbayar dengan didukung dari pengembangnya. Kemudian ada kategori hosted. Sistem LMS ini merupakan sistem LMS yang disimpan pada server tradisional. Misalnya UNS memiliki banyak server di UPT TIK. Kemudian UNS mengembangkan e-learning yang dinamakan SPADA, di mana sistem database dan aplikasi-aplikasi pendukungnya disimpan di server yang dimiliki oleh UNS itu sendiri. Kemudian ada kategori cloud. Ini kebalikan dari hosted. Sistem cloud menggunakan server yang disediakan oleh penyedia, bukan di hosting di server milik instansi itu sendiri. Nah, beberapa contoh dari LMS itu diantaranya ada Google Classroom, ada Schoology, kemudian ada Edmodo, dan ada Moodle. Nah, masing-masing bisa dioperasikan, bisa teman-teman mahasiswa pilih untuk belajar mengelola kelas, baik itu melalui Moodle, melalui Google Classroom, melalui Schoology, atau melalui Edmodo. Nah, pembahasan untuk masing-masing LMS ini bisa disimak pada video selanjutnya. Terima kasih. Semoga tetap bersemangat ya belajar mengelola kelas digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.